Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali lagi bersama kami di Rumor Sejuk Podcast Mandua Pesisir Selatan. Hari ini bersama saya Michael Hengrien dan telah hadir bersama kami hari ini seorang buya di Kabupaten Pesisir Selatan. Sosok yang teladan bagi kami. Beliau juga merupakan guru di Mandua Pesisir Selatan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan Buya. Ahlan bikum Ustaz. Insyaallah. Buya, hari ini kita mungkin berbincang-bincang santai lah Buya, tentang Buya, dan mungkin nanti ada beberapa pertanyaan dari kami tentang remaja masa kini Buya. Ya Buya. Insyaallah. Buya, kabar yang kami terima, Buya ini berasal dari Jawa. Iya Buya. Insyaallah. Ya sebetulnya kalau kampung kita asli sama ya. Kampung aslinya sama. Kampung kita surga ya. Masyaallah. Amin ya Allah. Amin. Karena Nabi Adam angku kita ya, yang pertama datuk kita tuh Nabi Adam kan dengan Siti Hawa. Dia lahir, alhamdulillah Allah tetapkan memang di Menteng. Gini-gini anak Menteng nih, Masya Allah. Lahir di Menteng di Jakarta. Memang ayah dari Cirebon. Insya Allah kalau secara ranji masih ada keturunan Sunan Gunung Jati. Iya. Yang ke-25 Insya Allah. Jadi kalau ibu memang Betawi, kalau asal usul kakek dari ibu itu dari Arab katanya. Ya itu Insya Allah. Sunan Gunung Jati. Gunung Jati dari itu juga memang aslinya Sunan Jati kan Cirebon. Beliau itu keturunan Rasulullah bukan Bu ya? Ada juga yang dalam sejarah memang ada keturunan, disambung-sambungkan memang ada juga. Ada Bu ya. Berarti Bu ya ada darah Rasulullah juga Bu ya. Amin. Mudah-mudahan. Kalau di Jawa Bu ya berarti dipanggil Habib ini. Masya Allah. Iya Bu ya. Masya Allah. Lalu kalau dari Jawa nih Bu ya, bagaimana kisah Bu ya bisa sampai di tanah Minang Bu ya? Masya Allah, panjang ceritanya. Long story. Cerita long story ya, long story. Ya memang kalau dari segi iman ketetapan Allah juga bersyukur, alhamdulillah bisa sampai ke negeri Minang. Memang istri asalnya mungkin ya, asal situ. Awal-awal dari kecil memang suka lagu-lagu Minang. Masya Allah. Ayah selain kerja jadi PNS, tapi beliau ada juga bisnis lain. Kadang jual beli radio. Dulu kan radio laku tuh, anggota pegawai kawan-kawan ayah suka pesan-pesan dari radio. Ada radio tip. Tip tuh kalau malah ayah sering belinya kaset-kaset yang lagu-lagu Minang. Itu sejak itulah rasa kecil udah mendengar lagu-lagu Minang, lain rasanya. Ayah ada darah Minang juga Bu ya? Cirebon tapi. Enggak, maksudnya itu mungkin dari kawan-kawannya mungkin ada orang Minang. Kawan-kawan di kantor ada orang Minang, sehingga kadang pesan jadi kayak itu. Berarti tidak ada campuran antara Cirebon dengan Minang ayah Bu ya? Kalau alam cuma itu kisah yang terakhir memang kedua-duanya kalau dari kakek nenek dari ayah orang Cirebon. Iya. Jadi kalau kakek nenek dari ibu itu asal usulnya dari tanah Arab itu. Jadi berawal dari suka lagu Minang. Suka lagu Minang. Akhirnya sampai ke tanah Minang. Masya Allah. Prosesnya itu gimana tuh Bu ya? Dari suka terus tentu berproses Bu ya. Sekolah, akhir sekolah itu pun 1 tahun bertemu dengan orang Minang. Yang nyatanya orang Minang yang sama sekolah itu asal pindah dari sini, Padang Panjang, Bina Putri, pindah akhir tahun pas kelas 6. Kalau kan sanawiyah 6 tahun. Jadi setahun ketemu, nyatanya ada kena hati juga. Tapi waktu itu bisa juga karena kuliah beda-beda. Dia kepengen nyambung ke sini ke YIN Padang, saya ke YIN Bandung. Jadi kalau memang jodoh bisa ketemu lagi ya. Akhirnya alhamdulillah ketemu juga sama-sama tamat kuliah.
nikah juga. Itu orang Minang, orang pesisir utara waktu itu. Pesisir utara di Paris. Pak Paris. Pariaman sekitar. Itu memang asal dari situ. Waktu menikah dulu sama bujang gadis yang nggak ada kerjaan tetap. Iya. Walaupun kerja tapi nggak ada kerjaan tetap. Ya alhamdulillah siap menikah ya ikut tes istri, ikut tes termasuk saya juga ikut menolong calon-calonnya akan dites itu apa saja soal-soal. Udah saya nggak tahu. Ikut tes. Alhamdulillah dari 7 temannya dari yang tamatan kuliah di sini YIN Bambojol, YIN dulu kan YIN 7 orang ikut tes sama dengan istri dulu. 6 orang lulus, 1 orang nggak diterima jadi PNS. Itu Buya yang bantu. Alhamdulillah diantaranya. Diantaranya. Tapi banyak yang lain. Memang ibu udah ada juga. Berarti awalnya di Minangkabau, tinggal di Pariaman, Buya? Enggak juga. Di mana dulu ya? Itulah memang perjalanan sangat indah, masya Allah. Tetapan Allah ya. Ketemu di Jakarta, menikah di Jakarta. Memang orang tuanya di Jakarta juga. Tesnya Buya? Tesnya di mana? Tesnya di Jakarta juga. Berarti dulu Buya dinas di Jakarta. Enggak pernah, memang swasta aja, ngajar secara umum di masjid, surah. Gitu. Ngajar di masjid musola aja. Iya. Nah, ini tes yang istri yang dulu kan hakim. Jadi hakim pendidikan dulu LPJ-nya 1 tahun di Ciputat, di IAIN Ciputat. Sudah itu baru dapat SK pertama di Muara Labuh tahun 1993. Jadi sejak itulah 1993 menginjakkan kaki ke ranah Minang. Masya Allah. Itu saya baru berumur 3 tahun, Bu ya. Iya, Bu ya. Kemudian ini tentang pendidikan, Bu ya. Bu ya kan kami memandang Buya itu sebagai ahli di bidang agama nih. Masya Allah. Kami Buya tempat bertanya bagi kami, walaupun kami juga punya basic agama, cuma agama kami mungkin ilmunya tidak sebanding dengan Buya lah. Sebetulnya Ustadz lebih beruntung. Masya Allah. Kenapa? Kalau SD Ustadz 6 tahun kan ya? SD 6 tahun. Saya 12 tahun. Oh, karena pesantren ya? Enggak. 6 tahun pagi dari jam 7 sampai jam 12 masuk SD negeri SDN. SDN. Dari jam 2 sampai jam setengah 6 masuk MIS 6 tahun, SD 6 tahun kan 12 tahun, walaupun tahunnya sama. 12 tahun. Jadi pagi masuk SDN, siang masuk MI, Madrasah Ibtidaiyah. 2 kali sekolah di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jakarta. Tinggal di Jakarta di Menteng, Karet Kuningan. 12 tahun SD. Sanawiyah Ustadz mungkin 3 tahun ya. Iya. Saya 6 tahun, maka beruntung Ustadz cuma 3 tahun, saya 6 tahun. Sanawiyahnya mondok ya? Lebih hebat itu di pesantren. Di mana Bu ya? Pesantren di Darul Rahman Kebayoran Baru, Jakarta. Memang kalau dikatakan cabang ya cabang, cuman kalau orang pusat sendiri nggak mengakui, orang Gontor nggak mengakui, walaupun itu guru-gurunya 80% orang lulusan Gontor. Karena kalau yang dianggap cabang Gontor itu yang saya tahu harus murni 100% metode guru-gurunya, termasuk sistem pelajarannya, semuanya di drop dari Gontor pusat. Tapi kalau yang tempat saya ke Mondok, memang selain pelajaran Gontor di copy paste 100% seluruhnya diajarkan, tapi ada plusnya yang lain. Ngaji kitab gundul tuh, kitab kuning. Kitab kuning kalau di Gontor kan nggak ada khusus kitab kuning sampai tamat. Kalau di tempat saya ada. Darul Rahman, kiainya Kiai Syukron Makmun, masih hidup sekarang. Itu MTS Bu ya. Kalau Sanawiyah 6 tahun. Nggak ada aliyahnya. Oh. Itu makanya alhamdulillah sudah tamat Sanawiyah 6 tahun, coba-coba ikut tes kan, ikut tes kuliah. 6 tahun ya Bu ya. 6 tahun Sanawiyah aja. Tapi malah saya lebih lama lagi, 6,5 tahun.
Sanawiyah 6,5 tahun, bukan 6 tahun. Ini 6,5 tahunnya bukan karena tinggal kelas kan Bu ya? Bukan. Masya Allah, itulah makanya saya bilang ke anak-anak Diman ini beruntung gak anak-anak Buya ini. Kalian di Sanawiyah 3 tahun, SMP 3 tahun, tapi Buya ini 6 tahun, 6,5 tahun bahkan. Waktu tahun 82 itu ada perubahan kurikulum. Dulu kan awal tahun ajaran baru Januari. Tahun 82 masuk ke 83 ada peraturan baru Juni, awal tahun ajaran baru Juni. Sehingganya harusnya saya tamat Desember, bertambah 6 bulan lagi baru tamat, jadi 6,5 tahun. Itulah Masya Allah. Berarti kan 6 tahun itu karena kurikulum di SD ya. Tapi sudah itu kan daftar kuliah. Kuliah emang awalnya kan dibaca di panitia, saudara ini Sanawiyah baru mau ikut kuliah. Masya Allah. Mau ikut kuliah ya. Tapi saya itu bilang ke panitia, kalau memang kan nanti dites, kalau saya nggak terima saya oke. Tapi kalau mau nanti nilai hasil saya bisa lulus dari hasil tes, tolong diterima di sini. Tapi alhamdulillah waktu itu dites diterima, termasuk 10 besar. Tapi diterima. Diterima kuliah. Berarti Buya enggak ada aliyah, makanya nggak kenal aliyah, nggak kenal SMA dulu. Nggak tahu SMA di mana aliyah, nggak tahu. Kuliah di mana tadi Buya? Di IAIN Bandung. IAIN Bandung. Misalnya Gunung Jati, Bandung. Ambil jurusan apa tuh Buya? Jurusan dulu kalau fakultas saja, fakultas dulu Suludin. Fakultas Suludin. Itulah alhamdulillah ini pengalaman yang nikmat juga emang. Ujung-ujung terus dapat 2 periode lama dapat, baru termasuk ke sekolah tadi kan awal akhir dari periode kurikulum Desember, kemudian awal dari periode Juni mengalami. Waktu kuliah periode terakhir ada sarjana muda, dapat juga waktu 3 tahun kuliah dapat sarjana muda. Baru nyambung ke S1 baru ambil jurusan, dulu kan jurusan dakwah, masih fakultas Suludin juga. Dulu dakwah masuk jurusan. Kalau sekarang dakwah sudah fakultas. Saya tamat baru itu berubah. Jadi itu terakhir dia dapat BA dulu. Iya. Apa BA sarjana muda ya. Sarjana muda ya. Baru tambah 2 tahun lagi baru dapat sarjana lengkap. Iya Bu ya. Ini kemarin tuh saya kira Bu ya itu gontornya di Jawa Timur Bu ya. Ternyata gontor di Jakarta, cuma guru-gurunya banyak alumni gontor dan kurikulumnya pun mengadopsi kurikulum gontor Jawa Timur ya Bu ya. Iya. Masya Allah Bu ya. Kemudian ini Bu ya, ini Bu ya perjalanan juga ini sudah sangat panjang juga Bu ya sampai ke Minangkabau. Ini ternyata ke Minangkabau gara-gara jodoh Bu ya. Gara-gara jodoh ya. Ini memang jodoh ini menentukan tempat tinggal kita di mana nanti Bu ya.